Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mutu Junior. Kembali bersama saya, Ibu Dida Akmalia Sutrisno, mengampu mata pelajaran PPKN kelas 9. Anak-anakku yang berbahagia dan belajar di rumah, tentunya semoga Ibu doakan kalian tetap sehat dan senantiasa dilimpahi kebahagiaan. Nah, langsung saja untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dalam pelaksanaannya dari awal kemerdekaan hingga di era reformasi tentunya memiliki banyak tantangan. Ibu membagi menjadi 3 era. Yang pertama, era Orde Lama, yang kedua, era Orde Baru, dan yang ketiga, era Reformasi. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang Pancasila di berbagai era, Ibu berharap kalian ketika selesai pembelajaran ini, kalian semua dapat membandingkan dinamika dari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Langsung saja, Ibu akan membahas yang pertama, yaitu di era Orde Lama. Orde Lama terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Nah, di era Orde Lama, Ibu sudah membagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu era awal kemerdekaan, kemudian era demokrasi liberal, dan era demokrasi yang terpimpin. Nah, awal kemerdekaan terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Ketika awal kemerdekaan, tentunya negara kita masih mengalami banyak tekanan. Kenapa? Karena baru terjadinya kemerdekaan, kemudian kita menghadapi banyak tantangan. Seperti contohnya dari luar negeri, Belanda tentunya menekan Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan. Dan dari dalam negeri, tentunya banyak sekali upaya-upaya pemberontakan yang terjadi. Seperti yang pertama ada pemberontakan PKI atau biasa dikenal dengan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI terjadi pada tanggal 18 September 1948, tepatnya di Madiun. Nah, pemberontakan tersebut digawangi oleh Musso. Apa sih tujuannya untuk pemberontakan PKI tersebut? Sejujurnya, pemberontakan PKI tersebut lebih condong ke arah untuk mendirikan negara Soviet komunis. Secara tidak langsung, pemberontakan tersebut menginginkan Pancasila diganti dengan paham komunis. Nah, lalu pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah DITII. Pemberontakan DITII tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949 di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang berlandaskan dengan syariat Islam. Tentunya sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu terjadinya di era demokrasi liberal. Setelah selesai masa awal kemerdekaan, muncullah adanya demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam hakikatnya, demokrasi liberal lebih condong ke arah Pancasila itu ada di mana? Ternyata Pancasila itu ada di tengah, di antara paham liberalisme dan paham komunisme. Maka dari itu secara otomatis Pancasila juga menghadapi tantangan yang sangat besar karena tidak dapat berdiri di negara Indonesia ini. Tentunya
memunculkan juga pemberontakan yang terjadi kala itu, seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan, kemudian pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, kemudian pemberontakan perjuangan rakyat semesta atau lebih dikenal dengan Permesta. Pada tahun ini, walaupun demokrasi yang berjalan lebih kepada demokrasi liberal, dengan contohnya seperti tidak adanya penerapan sila keempat dalam Pancasila yang harusnya ketika dilaksanakan musyawarah itu menghasilkan mufakat, tetapi tidak terjadi. Kenapa? Karena lebih condong ke arah voting, itu langsung mengambil suara terbanyak. Secara tidak langsung di demokrasi liberal lebih dominan presidennya. Nah, di demokrasi liberal ini juga terdapat beberapa poin positif, yaitu pertama kalinya diadakan demokrasi di Indonesia pada tahun 1955, yaitu diadakan pemilu pertama kali di Indonesia. Pemilunya berjalan dengan baik dan lancar, namun dalam pelaksanaannya juga masih terdapat tantangan. Maka dari itu, karena kericuhan yang terjadi kala itu di Indonesia, pemerintah dengan sangat terpaksa membuat badan konstituante. Apa sih itu badan konstituante? Badan konstituante yaitu bertujuan untuk membuat undang-undang. Badan konstituante ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun undang-undang. Tetapi lagi-lagi dalam pelaksanaannya Badan Konstituante tidak dapat membuat undang-undang. Karena Badan Konstituante tidak dapat membentuk undang-undang dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka muncullah adanya dekret presiden. Dekret presiden keluar tanggal 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan yang pertama, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali UUD 1950. Yang kedua, pembubaran Badan Konstituante. Yang ketiga, dibentuknya DPAS dan MPRS. Setelah beralihnya demokrasi liberal, kemudian masa Indonesia berganti menjadi era demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Namun lagi-lagi, di era demokrasi terpimpin banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Seperti contohnya yang pertama yaitu diangkatnya Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, kemudian adanya Nasakom menggabungkan nasionalis, komunis, dan agama. Dan lagi-lagi, di era demokrasi terpimpin ini terjadinya kemerosotan moral. Banyaknya pelanggaran HAM di mana-mana. Kemudian memunculkanlah krisis dan kericuhan di dalam suatu negara. Maka yang terjadi adalah munculnya gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30 SPKI. G30 SPKI dipimpin oleh DN Aidit. Beliau melakukan penyerangan, beliau melakukan pembunuhan terhadap 7 pahlawan revolusi. Karena krisis dan kericuhan di negara kala itu menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Soekarno. Secara tidak langsung, pemerintahan Soekarno dianggap sudah tidak mampu untuk memimpin bangsa ini. Karena kericuhan yang terjadi di negara kita, otomatis menjadi tamparan keras bagi Presiden Soekarno kala itu. Secara tidak langsung, dinamika politik di Indonesia juga berubah karena partai PKI secara otomatis dihapuskan. Maka dari itu, secara tidak langsung juga Presiden Soekarno harus mundur dari jabatannya. Maka turunlah yang namanya Super Semar kala itu. Karena turunnya Super Semar, secara otomatis terjadinya pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Secara otomatis,
Jenderal Soeharto naik menjadi Presiden negara Indonesia. Dengan turunnya Presiden Soekarno, kemudian adanya Super Semar. Super Semar tersebut berbunyi bahwa adanya pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Maka dari itu, naiklah Jenderal Soeharto menjadi presiden kala itu. Secara otomatis, negara kita berubah era orde menjadi dari Orde Lama menjadi era Orde Baru. Nah, di era Orde Baru ini pada tahun 1966 sampai 1998 dirasa memberikan nafas baru bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena era Orde Baru dirasa akan memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia sesuai dengan visinya Pancasila, yaitu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun lagi-lagi, dalam pelaksanaannya ternyata Orde Baru dan Orde Lama sama saja, sama-sama otoriter. Jadi banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kala itu. Di era Orde Baru, kita tidak memiliki kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkreasi, bahkan pers pun dicekal, tidak bisa mengungkapkan pendapat secara bebas. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi kala itu, seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Semanggi, dan lain sebagainya. Lalu apabila ada aktivis yang mengumumkan pendapat, secara otomatis akan hilang, diculik. Karena krisis berkepanjangan seperti itu, secara otomatis memunculkan rakyat Indonesia dan masyarakatnya yang ingin melengsarkan Soeharto. Karena dirasa Pancasila sudah tidak bisa lagi kokoh kala itu. Tidak ada perubahan di era Orde Lama dan Orde Baru. Dengan sangat terpaksa, Presiden Soeharto juga lengser pada tahun 1998. Dengan lengsernya Soeharto, maka muncullah era reformasi. Era reformasi tahun 1998 tentunya memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Karena di era reformasi kita memiliki banyak sekali kebebasan. Kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berekspresi. Tapi lagi-lagi, Pancasila tidak bisa kokoh. Mengapa? Karena dengan kebebasan yang diberikan, banyak sekali yang melewati batas. Seperti kebebasan berpendapat. Secara tidak langsung, sosial media yang berkembang kala itu, kebebasan berpendapat, banyak sekali hal-hal yang tidak beretika ketika menyampaikan pendapat. Karena banyaknya kebebasan yang terjadi, secara otomatis Pancasila tidak muncul lagi dalam nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Di antaranya menurunnya semangat persatuan dan kesatuan, banyak sekali terjadi tawuran. Kemudian karena pengaruh dari globalisasi memunculkan terjadinya atau masuknya ideologi-ideologi ke Indonesia. Nah, walaupun seperti itu, dari era Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi, Pancasila tetap bisa kokoh. Itu kenapa? Karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, ideologi yang dinamis, ideologi yang bisa berkembang dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anakku semua, kalian sebagai generasi penerus bangsa, Ibu harapkan jadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita kalian semua. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran dalam video kali ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, penyimpangan terbesar terhadap nilai Pancasila terjadi di masa apa? Era Orde Lama? Atau era Orde Baru? Atau malah di reformasi? Silahkan berikan jawaban kalian di kolom komentar, nanti disertai alasannya, tentunya dengan diberi nama dan kelas kalian.
Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video pembelajaran untuk materi kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap rajin belajar. Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.